Salam jumpa dalam kuliah Teori Sosiologi Modern. Kuliah ini diberi nama Teori Sosiologi Modern untuk membedakannya dari teori sosiologi klasik. Teori sosiologi klasik memusatkan perhatiannya pada pemikiran tokoh-tokoh penting pada awal perkembangan sosiologi seperti Comte, Durkheim, Weber, Simmel, Spencer, dan lain-lain. Sementara itu, teori sosiologi modern memusatkan perhatiannya pada aliran-aliran di dalam sosiologi. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan di dalam sosiologi. Kalau pada masa awal, sosiologi memusatkan perhatiannya pada tokoh-tokoh individual, maka pada masa yang kemudian orang berbicara tentang aliran-aliran di dalam sosiologi. Berdasarkan distingsi tersebut, maka pokok pembahasan di dalam kuliah ini terbatas pada aliran-aliran di dalam sosiologi dan bukannya pada tokoh-tokoh individual di dalam sosiologi. Dan di dalam bab pertama ini kita akan bicarakan tentang pentingnya studi mengenai teori sosiologi. Kedua, proses konstruksi teori sosiologi. Dan ketiga, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Kita mulai dengan yang pertama, pentingnya studi teori sosiologi. Saudara-saudara yang baik, kata teori seringkali memberikan arti yang berbeda-beda kepada setiap orang. Ada yang mengaitkan teori dengan hal-hal yang tidak realistis dan jauh dari kenyataan. Misalnya orang mengatakan, jangan cuma berteori, coba lihat faktanya. Keberatan yang sama bisa datang dari orang-orang yang studi sosiologi. Apa gunanya teori kalau faktanya sudah jelas? Orang cukup berbicara tentang fakta dan tidak perlu berbicara tentang teori. Atau apa gunanya teori kalau tidak didukung oleh fakta? Tetapi persoalannya adalah tidak semua fakta itu jelas di dalam dirinya sendiri. Ada banyak fakta yang samar-samar dan membutuhkan penjelasan. Itu sebabnya kita membutuhkan penjelasan-penjelasan. Dan penjelasan-penjelasan itu datang dari teori-teori, antara lain dari ilmu-ilmu sosial. Itu sebabnya juga kita bisa mengamati para narasumber memberikan ulasan-ulasan di televisi mengenai tema-tema tertentu supaya mendapat pencerahan, supaya orang mendapat pencerahan, karena tidak semua fakta itu jelas di dalam dirinya sendiri. Dan saya kira setiap mahasiswa dalam disiplin manapun harus mempelajari teori. Dia membutuhkan teori sebelum dia melakukan praktik. Dalam ilmu kesehatan, orang mempelajari teori tentang injeksi sebelum dia melakukan praktik, melakukan injeksi atau tensi darah, dan seterusnya. Demikian pun dalam sosiologi. Sebelum melakukan penelitian sosial, orang membutuhkan teori. Dan pada gilirnya, hasil penelitian itu bisa memperkaya teori-teori yang sudah ada. Jadi, di satu pihak, dalam teori sosiologi, mahasiswa mempelajari konsep-konsep, mempelajari istilah-istilah, dan ide-ide guna menganalisis fakta-fakta sosial. Ini proses disebut deduksi kuantitatif. Dan di pihak lain, mahasiswa sosiologi juga harus mempelajari
atau harus bisa membawa pengalaman-pengalaman dari dunia nyata ke dalam studi-studi akademis dan berusaha menjelaskannya dengan menggunakan perspektif sosiologis. Proses itu disebut induksi kualitatif. Bandingkan dengan penelitian James Siegel tahun 1998 di Situ Bondo. Setelah pembakaran rumah-rumah ibadat, dia mengamati sesudah orang membakar rumah-rumah ibadat, di situ masih ada tulisan caci maki Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan seterusnya. Dan dari pengamatannya itu, James Siegel menyimpulkan bahwa orang Indonesia itu cenderung membunuh 2 kali. Bunuh pertama itu bakar gereja, bunuh kedua itu adalah membuat tulisan caci maki Yesus dan Bunda Maria. Baik, tetapi kita harus sadar bahwa teori itu tidak lahir di ruangan-ruangan kelas, tetapi teori muncul dari kehidupan sehari-hari. Dan kita mesti sadar juga bahwa bukan hanya orang yang terpelajar yang bisa memberikan teori, yang bisa berteori. Orang-orang yang tidak terpelajar pun, masyarakat biasa pun bisa memberikan teori, bisa memberikan penjelasan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seorang ibu di dapur bisa berteori, bisa menjelaskan mengapa nasi terlalu keras atau mengapa nasi menjadi bubur. Dia berteori. Berteori berarti memberikan interpretasi berdasarkan pengalaman-pengalaman pada masa lampau. Itu hakikat dari berteori, memberikan penjelasan. Teori menjadi sangat penting supaya manusia bisa keluar dari kegelapan atau dari situasi ketidaktahuan. Bayangkan saja kalau kita tidak bisa tahu apa yang terjadi, tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, kita tinggal dalam kegelapan. Nah, dalam masyarakat sederhana, teori itu muncul dalam bentuk mitologi tentang asal-usul sesuatu. Mitologi tentang perkawinan misalnya. Ada ceritanya mengapa suku tertentu itu atau mengapa orang menikah kawin menurut versi suku tertentu itu. Ada penjelasannya melalui mitologi. Bagaimana asal-usulnya padi, bisa dijelaskan seturut mitologi dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tentang asal-usul kehidupan, ada mitologi yang menjelaskan tentang asal-usul kehidupan. Jadi dalam masyarakat sederhana, fenomena sosial itu bisa dijelaskan melalui cerita-cerita, melalui mitos-mitos. Oke, sedangkan dalam masyarakat modern, orang menjelaskan fenomena-fenomena sosial itu bukan lagi dengan cerita-cerita, tapi dengan teori-teori. Oke. Teori-teori seringkali dibedakan atas 2, yakni teori implisit dan teori eksplisit. Dalam teori implisit, orang tidak bisa atau tidak menyadari proposisi-proposisi teoritis yang ada di dalam teori tersebut, di dalam teori implisit tersebut, sebagaimana misalnya muncul dalam pepatah Melayu, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi dalam pepatah itu orang tidak menyadari proposisi-proposisi teoritis yang terkandung di dalamnya. Jadi dalam pepatah itu tidak ada proposisi-proposisi teoritis. Tetapi dalam teori eksplisit, kenyataan itu bisa dijelaskan sebagai berikut, bahwa sifat pada anak, pada masyarakat sederhana tidak jauh berbeda dari sifat orang tuanya. Dan hal itu dapat dijelaskan dengan proposisi-proposisi
bahwa mereka tidak mendapat pengaruh dari luar, ya. Mereka hanya mendengar informasi hanya dari orang tua saja, ya. Sehingga pengaruh orang tua sangat kuat dalam diri mereka, ya. Dan teori-teori implisit ini bertahan selama belum ada pengalaman-pengalaman lain yang mengatakan hal yang sebaliknya, ya. Tetapi bila ada pengalaman-pengalaman lain, ya, yang menunjukkan misalnya bahwa anak tidak selalu mengikuti sifat orang tuanya, maka mereka harus merevisi kebenaran pengalaman mereka atau merevisi teori-teori implisit mereka. Mereka harus mencari variabel lain untuk bisa menjelaskan fenomena baru tadi, yakni bahwa anak atau sifat anak tidak lagi mengikuti sifat orang tuanya. Oke. Banyak orang berpendapat bahwa studi sosiologi, ya, membantu seseorang, ya, untuk menyadari kenyataan sosial yang terjadi di sekitarnya yang seringkali diterima begitu saja dari hari ke hari, ya. Take for granted, ya, segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Tantangan terhadap teori implisit ini muncul dari beberapa sumber. Yang pertama, kontak dengan masyarakat lain yang memungkinkan mereka bisa melihat masyarakat sendiri dengan kacamata masyarakat lain. Itu yang pertama, ya. Kontak dengan masyarakat lain. Kemungkinan kedua, perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat yang menyebabkan banyak kepercayaan-kepercayaan dan kebiasaan-kebiasaan yang tidak tahan uji, ya, yang tidak bisa dipertahankan lagi dengan menggunakan penjelasan-penjelasan yang lama. Itu kemungkinan kedua. Dan kemungkinan ketiga, penyimpangan sosial yang begitu tinggi, ya, menyebabkan penyimpangan itu tidak lagi diterima sebagai satu penyimpangan, tetapi orang melihatnya itu sebagai sesuatu yang normal, yang biasa. Jadi kalau penyimpangan sosial terlalu tinggi, maka apa yang pada mulanya dianggap sebagai penyimpangan sosial itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang wajar. Dalam masyarakat terisolir, ya, orang tidak begitu gampang mengubah asumsinya. Ya. Tetapi pada masyarakat yang terbuka, orang ditantang untuk melihat kembali asumsi-asumsinya yang sebelumnya itu diterima begitu saja. Akibatnya itu bisa positif dan bisa juga negatif. Positif kalau mereka tetap mempertahankan tradisinya itu secara kritis. Tetapi negatif kalau mereka menolak tradisi-tradisi itu seringkali tanpa pertimbangan-pertimbangan kritis. Pendidikan di bidang ilmu sosial diyakini bisa membantu orang, ya, untuk bersikap kritis, ya, terhadap kenyataan-kenyataan sosial yang terjadi sehari-hari, ya, sebagai hasil dari konstruksi sosial yang bersifat relatif. Ya. Jadi ilmu sosial membantu seseorang untuk semakin peka melihat, menyadari, ya, apa yang terjadi di sekitarnya, ya. Melihat secara baru, melihat hal-hal yang tidak tampak bagi orang kebanyakan, bagi orang yang tidak mempelajari ilmu sosial. Dan ilmu sosial juga bisa membantu seseorang untuk peka melihat ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, ya, dan juga membantu mereka untuk tidak bias dalam melakukan analisis. Saya kira itu pentingnya studi teori sosiologi modern
Untuk sementara pembahasan kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.